Akhirnya tibalah kita untuk membongkar isi speedometer dari New PCX terbaru yang versi roadsync tertinggi. Apa aja sih yang ada di dalam speedometer, dan ternyata memang motor ini bisa terkoneksi dengan GPS. Seperti apa caranya? Saya mengintip saja di sini, Cak. Smartphone gitu ya. Oke, kemudian balik lagi yang terakhir adalah service. Nah, ini saya akan lebih membahas di maintenance-nya. Di maintenance ini ada dua fitur yang saya pikir cukup sangat berguna bagi konsumen. Yang pertama adalah periodic maintenance dan yang kedua adalah oil change. Kalau di tipe sebelumnya ABS sama CBS, kita punya oil change dan V-belt indicator, di mana notifikasi tersebut akan muncul based on kilometer. Jadi kita setting per 6.000, maka setelah berkendara 6.000 untuk oil change dia akan pop up, dan untuk V-belt di 12.000 untuk pengecekannya. Nah, kalau di sini tidak ada V-belt, di sini hanya ada oil change dan periodic maintenance. Apa itu periodic maintenance? Adalah jadwal schedule kita untuk melakukan perawatan motor. Jadi kalau teman-teman dikasih BPP buku, itu ada tuh jadwalnya. 6.000 pertama apa aja sih yang perlu dicek, apa aja yang perlu diganti gitu ya, supaya lifetime motor kita bisa lebih panjang. Oke, yang menarik adalah di dalamnya. Nah, di dalamnya ini kita punya dua indikator. Biasanya kita based on kilometer. Nah, di sini kita ada indikator kilometer dan waktu, tanggal. Nah, contohnya di periodic maintenance kita kalau mengacu kepada kilometer. Nah, di sini kita bisa setting per 100 gitu, sampai 12.000 kalau periodic maintenance. Nah, ini jika sudah memasuki masa servis, ini akan muncul pop up untuk periodic maintenance. Ketika masa tempuh kita sisanya tinggal 500 km, dia akan muncul. Contohnya kita setting di 500. Nah, di setting di pojok kiri itu ada settingan pop up yang menandakan bahwa oh, ada yang perlu diperhatikan dari kondisi sepeda motor kita. Nah, ini juga akan muncul di menu utama. Tadi ya muncul. Nah, dan ketika kita start awal sepeda motor. Jadi pada saat kita start awal sepeda motor, nah, pop up-nya akan muncul bahwa 500 km lagi jangan lupa ya lakukan perawatan berkala. Nah, ini penting sih untuk mengingatkan kita supaya tidak lupa ya. Apalagi terutama penggantian oli itu. Biasanya banyak konsumen yang lupa sih kapan kita terakhir ganti oli, sehingga pada saat ke bengkel tiba-tiba olinya sudah tiris gitu ya, terus ngejam di area pistonnya gitu, kerusakan, sehingga biayanya menjadi lebih mahal. Nah, harapannya konsumen bisa aware nih dengan fitur ini. Nah, ini kalau mengganggu bisa dihilangkan dengan mencet switch selection ke salah satu arah gitu ya. Kemudian pop up lagi. Nah, informasi itu juga bisa kita lihat di sini. Di service, maintenance. Nah, warning info. Jadi warning ini menandakan apa sih? Oh, menandakan sebentar lagi dalam jangka waktu 500 km ini harus sudah ganti oli gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah habis ya baterainya. Oke. Oke, yang kedua adalah by date. Nah, ini yang jarang ada di motor lain, gitu ya. Jadi di motor kita bisa diingatkan juga berdasarkan waktu. Jadi misalkan sekarang tanggal 6 Desember, 6 bulan lagi setelah kita servis adalah kisaran bulan Mei. Ya. Nah, kita setting di bulan Mei, maka notifikasi servisnya di sini akan muncul pada saat tanggal 6 bulan April M-1 gitu ya. Jadi diberikan ruang waktu yang cukup sebulan untuk men-setting kapan sih kita servis gitu ya, supaya tidak waktunya tidak sempit. Nah, ini kenapa penting ya, terutama teman-teman, saya mau mengedukasi lagi terkait dengan penggantian oli. Jadi untuk diketahui teman-teman, oli kita itu begitu dibuka segelnya, maka argo penggunaannya udah start tuh tanggalnya. Direkomendasikan 6 bulan sudah ganti untuk yang PCX ya.
Karena begitu oli ini terkontaminasi sama udara, sama kandungan-kandungan lain yang ada di udara, itu argonya udah mulai jalan, apalagi diiringi penggunaan. Nah, contoh sederhananya, jadi kalau teman-teman yang motornya jarang dipakai gitu ya, kan mungkin saya masih 1000 km nih, belum 6000, tapi sudah mencapai 6 bulan. Nah, itu kami rekomendasikan tetap melakukan penggantian oli, karena secara fungsi sudah ada degradasi fungsi dari si oli itu sendiri gitu ya. Tapi bukan berarti setelah 6 bulan motornya rusak ya. Ini lebih pada notifikasi supaya kita lebih aware. Gitu ya. Oke. Paling main functionnya itu untuk TFT meter. Nah, untuk selanjutnya saya akan menginformasikan bagaimana sih cara kita mensinkronkan sepeda motor dengan Honda Road Sync. Jadi untuk diketahui teman-teman, Honda Road Sync sudah bisa kita akses di Apple Store ataupun di Play Store. Tapi untuk saat ini kita belum bisa mengakses tipe PCX ya, yang 160 ya. Nanti teman-teman pada saat trial belum ada optionnya. Tapi jangan khawatir, itu dalam waktu dekat akan muncul. Jadi pada saat unit ini sudah terdistribusi dan diterima oleh konsumen, sudah siap digunakan. Gitu. Oke, nanti saya akan trial menggunakan motor lain. Mudah-mudahan bisa optimal juga ya. Oke, jadi untuk Honda Road Sync sendiri ini adalah fitur voice control untuk komunikasi tanpa kita harus menggunakan smartphone. Jadi semua fungsi kontrol itu kita bisa memanfaatkan multi selection switch yang ada di handlebar kiri yang terhubung dengan smartphone dan panel meter. Jadi kita pada real aktualnya kita akan mengkoneksikan smartphone kita ini dengan sepeda motor dan intercom gitu ya, atau TWS juga bisa gitu ya. Nah, ini kita ibaratkan pada sesi kali ini Marshall speaker yang ada di sana adalah intercomnya. Jadi nanti suara yang muncul di speaker ini adalah suara yang akan muncul ke intercom ketika kita koneksikan dengan Bluetooth ya. Oke. Jadi pertama teman-teman, ini untuk aplikasinya yang muncul tampilannya setelah di-download adalah seperti ini, namanya Honda Road Sync. Nah, ini sama dengan ketika kita download aplikasi third party lainnya yang ada di smartphone. Contohnya Waze gitu ya. Dia kan butuh connectivity GPS gitu ya, location dan lain sebagainya. Itu adalah poin-poin yang perlu kita berikan akses. Jadi kita langsung aja. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Untuk apps-nya dia biasanya ngikutin settingan handphone. Kalau kita gunakan Indonesia, dia akan tampilannya bahasa Indonesia. Oke. Kemudian ini permission yang term and condition yang harus kita setujui. Jadi ini akan saya next aja terus ya. Oke, ini setuju. Kemudian ini juga setuju. Ini kita setuju semua. Nah, pada Android ini dia akan minta sign in dengan akun Google kita. Nah, ini akan menggunakan akun. Beda dengan iPhone, dia akan minta sign in dengan Apple ID. Gitu ya. Jadi ini kita masuk dengan Google. Nah, di sini saya akan menggunakan akun dummy saya. Gitu. Nah, ini kita tinggal setuju aja. Kemudian kita memberikan akses kepada apps yang diminta. Gitu ya. Contohnya di sini navigasi dia akan minta akan minta permission. Nah, kemudian biasanya dia akan minta permitnya bukan hanya saat menggunakan aplikasi, tapi dia kalau untuk akses location kayak Maps, dia mintanya izinkan setiap saat. Jadi ini kita buka pengaturan, nanti kita akan pilih selalu izinkan. Nah, nanti mungkin tampilannya untuk masing-masing device Android ataupun iOS bisa berbeda ya. Tapi pada dasarnya kita harus selalu mengizinkan permission akses terhadap location. Gitu, kemudian kita next lagi. Oke, tentu. Berikutnya izinkan semua permission. Nah, di sini dia ada apps musik. Ini kebetulan di handphone saya terinstall ada Samsung Music, Spotify, dan YouTube Music. Nah, nanti beberapa
apa namanya fitur musik lainnya, third apps ini juga bisa. Nanti silahkan dilihat aja apakah masuk atau tidak di sini. Itu kemudian kita akan mengkoneksikan antara sepeda motor juga apa namanya speakernya ya, intercomnya ya. Nah di sini kondisinya saya sudah mengkoneksikan terhadap intercom saya karena konektivitas terhadap intercom ataupun speaker ataupun TWS itu tidak ada settingan khusus kayak kita menyambungkan dengan Bluetooth pada umumnya. Nah tapi untuk settingan dengan motor kita harus melalui aplikasi Honda Road Sync. Nah ini nanti masuk kita akan koneksikan, izinkan. Nah ini adalah tipe kendaraan yang sudah menggunakan Honda Road Sync, tapi untuk PCX tadi yang seperti saya bilang pada sesi ini memang belum muncul. Jadi kita akan coba trial kita menggunakan NX500 saja. Oke, nah tadi pemilihan tersebut tuh fungsinya apa? Fungsinya untuk dia memberikan guidance. Oh, cara setting Bluetooth-nya menggunakan apps dan terhadap unit seperti apa. Jadi kayak masuk ke setting dan segala macamnya ya. Nanti ada di sini panduannya. Nah, kita tinggal memulai pemasangan. Nah, untuk melakukan pemasangan ini yang paling penting. Kita nggak bisa langsung memulai pemasangan, tapi kita harus melakukan reset Bluetooth dulu di unit. Yaitu nah, kita masuk ke menu, ke pengaturan, kemudian kita masuk ke general. Nah ini, kita harus melakukan pairing reset untuk konektivitas awal, gitu ya. Jadi ini karena panahnya 2, jadi kita harus tekan dan tahan. Nah ini proceeding. Nah di sini nanti saya tinggal memencet mulai pemasangan. Nah ini sini. Nah sini loh. Nah, nanti setelah pencet mulai pemasangan, di sini ada Bluetooth-nya tampil, kita pencet. Nah, nanti di TFT akan muncul finish. Artinya connectivity-nya sudah berhasil. Tinggal kita menyelesaikan menu pada apps-nya aja. Ini kita pilih NX500. Ya, ini simple sih, tinggal next aja. Ini juga udah pairing terhadap Bluetooth. Halo, izinkan. Nah, ini ada mulai tutorial, kita cek later aja ya. Menu utama. Oke, ini sebelum kita lanjutkan, di sini ada notifikasi peringatan ya. Ini nanti silakan teman-teman baca dengan seksama. Ini terkait keselamatan berkendara ya. Salah satunya seperti hindari penggunaan smartphone pada saat kita mengendarai sepeda motor. Oke. Nah, kita udah masuk ke menu utama navigation yang ada di Honda Road Sync. Nah, sekarang kita akan coba melakukan proses navigasi dengan voice control. Jadi diasumsikan ini handphonenya tidak kita gunakan, kita hanya menggunakan multi selection switch. Jadi kalau kita balik ke menu, kalau sudah terhubung, dia tampilannya akan seperti itu, navigation. Nah, ini ada panah atas, panah ke kanan, ada panah ke bawah. Kalau ke atas, ini weather, cuaca. Oh. Nah, ini untuk cuaca, terus ada navigation, ada panggilan, ada pesan, musik, dan yang paling terakhir adalah volume. Oke. Sekarang kita akan coba fitur navigasi ya dengan voice control. Pencarian suara. Tekan kanan untuk memulai pencarian tempat. Nah, ini kita tekan kanan. Sebutkan tempat atau alamat setelah bunyi beep. PT Astra Honda Motor Sunter. Mencari PT Astra Honda Motor Sunter. Nah, PT Astra Honda Motor Kecamatan Tanjung Priok 42,9 km. gitu. Tekan kanan untuk mulai menavigasi. Nah, nanti di smartphone kita dia juga otomatis akan menunjukkan PT Astra Honda Motor Sunter. Gitu ya. Nah, ini kita tinggal tekan kanan.
Membuat navigasi, tekan kiri untuk membatalkan. Nah, Opsi navigasi, tekan kiri untuk mengakhiri navigasi. nah ini Tekan kanan untuk mengulangi panduan menu. oke. Tekan lama kiri untuk kembali ke menu. Nah, ini nanti tampilannya akan turn by turn gini ya. Jadi nanti misalkan 400 meter lagi belok kiri, maka dia akan menunjukkan panahnya ke arah kiri gitu. Bukan? Betul, direction. Oke. Oke, ini kita cancel ya. Akhiri navigasi. Navigasi berakhir. Nah. Menu utama. Sekarang kita akan coba panggilan WhatsApp ya. Ya. Anda memiliki panggilan masuk. Gitu ya. Nah, ini ada panggilan masuk untuk WhatsApp. Jadi bisa saya jawab, misalkan saya jawab pencet kanan. Gitu. Coba, Dok. Nah, ini ada suaranya muncul di saya nih. Untuk volumenya masuk ke handphone, tapi kalau kita pakai intercom, dia akan masuk ke intercom gitu ya. Karena ini Bluetooth speakernya bukan untuk handphone. Oke, kembali tutup. Nah, kemudian kita coba mendapatkan WhatsApp ya. Anda memiliki pesan WhatsApp baru dari Ari Suryo Widodo. Tekan kanan untuk mendengarkan. Nah. Tekan kiri untuk mengabaikan. Kita coba tekan kanan untuk mendengarkan. Ayo Kang, posisi di mana Kang? Apakah Anda ingin mengirim balasan? Tekan kanan untuk ya, tekan kiri untuk tidak. Coba ya, nanti kita coba balas ya. Pesan suara, tekan kanan untuk memulai pesan suara. Sebutkan pesan Anda setelah bunyi bip. Posisi sudah di kantor. Kamu bilang, posese sota de Jakarta. Tekan kanan untuk mengirim, tekan kiri untuk mencoba lagi. Gitu ya. Pesan terkirim. Oke ya. Oke. Menu utama. Bentar. Ini tulisannya hanya ijazahnya salah atau Iya. Ini udah ke Indonesia, ini udah ke Indonesia. hanya ngomongnya aja kan? Iya, iya. Bahasa Inggris susah diberikannya. Wah. Dia jadi gini, pada dasarnya gini. Kan ini kita pakai coba bukan yang untuk PCX ya. Kita pakai coba dummy trial pakai unit yang lain. Tapi nanti mudah-mudahan sudah lebih optimal. Nah, ini jadi poinnya adalah ketika kita replay, dia akan mengkonvert suara kita menjadi teks gitu. Kemudian teks itu yang akan dikirimkan sehingga yang ditampilkan di WhatsApp teman kita bentuknya adalah teks gitu. Sudah baik harusnya. Karena kita ini ada beberapa versi. Kemarin versi yang sebelumnya kita replay yang bukan ini itu bisa. Kalau HP-nya ini kan setting HP aslinya. Udah Indonesia semua. Tapi nanti kalau Indonesia bakal jelas. Jadi ngomongnya lugas jelas aja pasti. Bahasa Inggris lagi. Iya. Bahasa Inggris lidahnya Sunda ini. Tapi kalau di iya. Oke. Apa? Teks to speech-nya udah teks to speech-nya. Nah, kemudian ini juga ada satu fitur yang bisa kita gunakan, mungkin yang bapak-bapak semua di sini cukup mencari fitur ini ya. Nah, di sini kita punya namanya history trip. Jadi kalau kita buka misalkan yang ini, ini. Nah, ini ya. Jadi nanti dia akan menampilkan ininya, jaraknya. Tapi ini masih demo ya. Misalkan dia kelihatan ini ya mapnya. Jadi history mapnya dia akan kelihatan. Kemudian titik-titik pemberhentiannya di mana aja, gitu.
Ya. Ini. Nah, ini kan. Iya. Kalau kita buka ini, di sini ada titik 3 di atas, gitu ya. Kalau kita buka, ada tombol hapusnya. Gitu ya. Aman Mbak Tika. Aman Mbak Tika. Aman ya. Gitu. Oke. Kemudian ini tambahan informasi ya. Ini kan dia Bluetooth udah 4.2, dia bisa menyimpan profiling device yang terkoneksi. Jadi selama ini pairing dengan handphone ini, ketika kita matikan, nah ini pertama Bluetooth-nya pasti off. Nah ini Bluetooth-nya off, jadi dia terdisconnect gitu ya. Kemudian kalau kita nyalakan, nah dia langsung connect. Menu utama. Gitu. Tapi dia sudah ke intercom juga nggak Pak? Apa? Nyambung ke intercom juga nggak? Kalau intercom tergantung sama intercomnya. Kalau masih connect ke device smartphone-nya, dia pasti otomatis. Berarti nggak akan juga kan kalau Iya. matiin intercom juga nggak akan mati. Intercom connect-nya karena ke smartphone kan. Gitu. Oke. Silakan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya pikir. Iya, paling software yang di apps-nya aja. Iya. Nah, itulah Cak, bedah teknologi tipe tertinggi dari PCX Rodsync yang ternyata memang canggih. GPS-nya menggunakan Google Map dan terkoneksi dari handphone, dan ini membuat fleksibel. Dan semoga saja Saman tercerahkan. Kalau mungkin belum jelas, Saman komen saja di bawah. Siapa tahu bisa kita jawab langsung. Matur nuwun teman-teman semuanya. Kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.